Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam sehat. Pagi hari ini saya ingin membacakan kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Perhatikan baik-baik. Kita berpikir bahwa kita hidup ini, kita memerlukan uang, kita memerlukan rumah, kita memerlukan semuanya benar, itu keperluan kita. Tetapi tahukah saudara bahwa ada kehidupan kekal yang menanti kita? Dan ketika hidup kekal itu sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita, oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi untuk sampai ke sana, seseorang hanya bisa menikmati rumah, seseorang hanya bisa menikmati kekayaan, seseorang hanya bisa menikmati makan dengan enak, tidur dengan nyenyak, ketika orang itu bisa menguasai hatinya. Karena dari hati timbul semua pikiran jahat, semua niat jahat itu dari hati. Nah, seringkali kita bisa menguasai hal-hal lain kecuali hati kita. Di hati itulah tempat Allah bertahta. Bahkan, saudaraku, hati itu adalah tempat kita bisa menikmati semuanya. Makanya kalau kita lihat orang kayaknya nggak berperasaan, itu kan kita bilang nggak punya hati. Karena nggak pernah bisa merasakan penderitaan orang lain ataupun apa. Itu adalah fokusnya nanti di hati. Nah, kita berkata bahwa Tuhan itu mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, ini adalah firman-Nya. Jalan Tuhan akan diajarkan kepada saudara dan saya ketika saudara dan saya menaruh hati kita di posisi yang rendah. Rendah hati itu bagaimana? Rendah hati itu mau dikasih tahu. Rendah hati itu mau diajar. Rendah hati itu adalah tempat di mana kita menaruhkan posisi kita. Itu untuk kita bisa mengetahui kalau kamu nggak mau ditampar, kalau kamu nggak mau dipukul, jangan kamu mukul. Nah, banyak kali orang tuh nggak bisa menjaga hatinya, apalagi mempunyai kerendahan hati. Orang yang nggak bisa menjaga hati, dia nggak bisa merendahkan hati, mempunyai hati yang rendah. Rendah hati itu adalah karakter, di mana kita harus dilatih seperti Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mempunyai tendensi apa-apa ketika dia melakukan pekerjaannya di muka bumi. Dia melakukan dengan sukacita karena dia tahu goalnya adalah merebut jiwa-jiwa yang di bawah cengkraman setan, memindahkan dari gelap kepada terang. Itulah sebabnya kalau saudara pengen tahu jalan Tuhan, taruh hatimu, kuasai dirimu, rendahkan hatimu. Kalau engkau mau diproses oleh Tuhan, kadang-kadang proses itu membawa saudara dan saya harusnya mengakui bahwa Tuhan itu baik, bahwa orang lain itu kita butuhkan. Itu namanya kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah bisa menerima orang lain, bisa menghargai orang lain. Saudaraku, itu namanya rendah hati. Enggak merasa engkau paling benar, enggak merasa engkau paling bisa. Nah, mari, bagi orang yang rendah hati, Tuhan akan menunjukkan jalannya, mengajarkan. Berarti saudara dan saya diajari tiap hari jalan Tuhan. Saya percaya kita merindukan jalan Tuhan, karena jalan Tuhan itu sempurna. Yuk, Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini, karena Tuhan mengajarkan kami kerendahan hati supaya Engkau mengajarkan jalan-Mu bagi kami. Kami tahu itu modal utama. Bimbing kami Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa belajar tentang jalan-jalan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua dan menolong kami untuk kami punya hati yang kami rendahkan. Kami mau rendah hati di dalam Engkau. Dalam nama Yesus. Amin.